Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum sempat menonton episode sebelumnya, boleh di-scroll kembali YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Wargi Bandung, seperti biasa, di acara Ngariung ini kita akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi seputar Kota Bandung. Saat ini kita akan membahas seputar pengelolaan sampah yang ada di salah satu kelurahan di Kota Bandung. Dan sekarang saya sudah berada di Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, Sampurasun Bapak. Selamat pagi, Bapak kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, pertama-tama mungkin boleh untuk disapa terlebih dahulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Muhammad Irfan Ishak, Lurah Kebon Lega. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 6 tahun semenjak tahun 2019. Baik, Bapak. Bapak berbicara mengenai Kelurahan Kebon Lega. Mungkin sebelum kita membahas apa saja yang akan kita bahas terkait pengelolaan sampah, mungkin boleh dijelaskan dulu kepada wargi Bandung seputar profil singkatnya, Bapak. Mangga. Ya, Kelurahan Kebon Lega itu berdiri sekitar tahun 80-an dengan jumlah penduduk 22.271 orang. Luas dari kelurahan ini 110 hektar, ada 11 RW dan 70 RT. Oke, baik. Jadi lumayan padat ya, Padat. Bapak ya? Ya. Oke, Bapak. Tadi mungkin wargi Bandung sudah dijelaskan sedikit mengenai profil singkat daripada Kelurahan Kebon Lega ini. Mungkin Bapak berbicara mengenai inovasi. Inovasi apa saja sih yang ada di kelurahan ini, Bapak? Inovasi yang sedang dilakukan di Kelurahan Kebon Lega karena berkaitan dengan adanya pengelolaan sampah. Ada darurat sampah, makanya harus ada penanggulangan sampah atau pengelolaan sampah yang harus sistematis. Di Kelurahan Kebon Lega ada inovasi layanan jumpa warga, yaitu layanan untuk menjemput sampah langsung dari warga, yaitu sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini. Ya. Kedua, ketika konsep ini mau dilaksanakan, memang ada beberapa kegiatan dulu dengan masyarakat, yaitu diantaranya ada woro-woro dan lain sebagainya. Tapi mengenai layanan ini ada yang perlu disampaikan, yaitu layanan kita menjemput sampah organik dari masyarakat yang sudah terkumpul di satu titik, gitu. Itu sih. Oke, baik. Jadi nama programnya layanan jumpa warga ya, Bapak. Ya. Wargi Bandung, Masya Allah ya, Pak ya. Mungkin untuk tadi mengenai program pengelolaan sampah itu, Pak, pasti ada pematik utama sebelum dijelaskannya atau diterbitkannya program ini. Mungkin untuk kendala terbesarnya, Pak, sebelum adanya program ini yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Kebon Lega, mungkin apa saja itu tuh, Pak? Kendalanya memang warga itu masih belum menyadari, belum sadar tentang pentingnya pengelolaan sampah. Jadi kami dari kelurahan sudah juga melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya ada woro-woro tadi, woro-woro ke masyarakat, setiap RW, setiap RT, dan oleh juga warga untuk membiasakan memilah sampah dari organik dan non-organik. Itu saja yang bisa dilakukan oleh kelurahan. Oke, baik. Jadi salah satu cara yang dikeluarkan oleh kelurahan, tetapi juga dari masyarakatnya juga harus ikut berpartisipasi Iya, tentunya ya, betul. Bapak ya. Oke, baik. Udah kurang lebih berjalan sekitar 1 tahun ya, Pak? 1 tahun ini. Oke, mungkin untuk koordinasi awalnya nih Pak, mengenai adanya program ini, pertama-tama mungkin koordinasi dulu mengenai oleh ke RT, ke RW, itu tuh sosialisasinya diadakannya biasanya setiap kapan Bapak? Itu sering ada rapat rutin dengan para ketua RW, juga dengan para ketua LKK, Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
ada LPM, ada Karta, PKK juga diikut sertakan, juga perangkat dari kelurahan seperti Gober dan Linmas juga diikut sertakan. Kami melakukan musyawarah dahulu bagaimana untuk ke depan membuat yang lebih mudah menjemput sampah itu dari warga. Yang kami lakukan musyawarah, kemudian dibentuklah koordinator-koordinator dari setiap titik yang ada di warga. Ada koordinator di warga, kemudian di kami juga ada petugas yang menjemput langsung. Jadi bukan keliling ke rumah-rumah, door to door, tapi sampah dari warga itu, dari warga masyarakat, langsung mengumpulkan di satu titik. Nah, itu kemudian koordinator yang dari titik itu melaporkan ke kelurahan bahwa sampah sudah siap untuk diangkut. Gitu. Oke, baik. Jadi dari koordinator itu terus nanti juga dijemput di pos-pos yang sudah disediakan ya Pak ya? Ya. Betul. Oke, untuk pengolahan sampah ini Pak, berbicara tentang tadi mungkin pelakunya tadi itu ada dari seluruh lapisan masyarakat di kelurahan ini ya Betul, Pak tentunya? ya. Oke, baik dari Kartanya, Karta, LPM, LPM, pihak PKK kelurahan, juga. PKK juga. Oke, baik Bapak. Untuk lokasinya tersendiri, Bapak, untuk yang pengumpulan dari sampah ini tuh di mana Pak lokasinya? Pengumpulan sampah yang ada di kelurahan itu ada di Saung Magot. Saung Magot. Saung Magot itu alhamdulillah berada di sebagian tanah yang dipakai oleh Taman Pandal. Ya. Alhamdulillah kami diberi izin oleh dinas PU untuk mengelola sebagian tanah sebagai saung magot. Jadi tertumpu di satu tempat itu pengolahan sampah dan adanya magot. Gitu. Oke, baik. Jadi hasil dari pengolahan sampah itu terus diantarkan ke saung magot itu ya, Pak? Iya. Kalau misalnya untuk sampah-sampahnya nih, Pak, sampah organik ya, Pak, betul. Iya. Untuk pemilahannya tersendiri, Bapak dari pihak kelurahannya mungkin menghimbau keluarganya apakah si sampah ini harus dipilah organiknya, misalkan jenis buah-buahan atau jenis sayuran atau mungkin langsung saja asalkan organik gitu, Pak? Ya. Kami dari hasil rapat musyawarah yang tadi itu terbentuklah ada tim khusus Romlah namanya. Jadi woro-woro memilah sampah. Oke, Jadi yang terdiri dari PKK, LPM, Karta terjun langsung ke masyarakat meworo-worokan untuk supaya warga itu terbiasa memilah sampah mana organik dan non organik. Sementara yang organik nanti dikumpulkan satu titik. Nah, ada yang menjemput dari pihak kelurahan atau dari petugas magot kelurahan. Oke, baik. Jadi tadi mungkin dijelaskan juga ya terkait sampahnya bagaimana dikelolanya Ya. oleh masyarakat gitu ya, Pak. Mungkin untuk hasil dari penampungan sampah ini, Pak, apakah sebelum diberikan ke Magot itu kalau yang saya tahu tuh ada mesin penggilingnya atau mungkin langsung saja, Pak? Bagaimana? Ada yang langsung diproduk untuk langsung diberikan pakan ke Magot, ada juga yang melalui mesin. Kami sudah mendapatkan mesin penggiling juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan itu dimanfaatkan untuk merecah sebagian yang organik itu supaya mempercepat penggunaannya ke Magot gitu. Oke, baik Bapak. Mungkin terkait menjadi sedikit, saya menjadi sedikit ini juga ya Pak, ingin bertanya. Jika sampah ini Pak mungkin yang dirasakan warga setelah dan sebelum adanya program ini, mungkin sekarang tadi sebelumnya udah dijelaskan oleh Bapak terkait setelah adanya program ini yang dampak terukur dirasakan oleh masyarakatnya, mungkin Pak sejauh ini bagaimana Bapak? Dampaknya kebersihan akan terjaga. Kemudian akan dibiasakan masyarakat itu memilah sampah organik dan non organik gitu. Karena non organik sudah ada petugasnya juga ya yang mengangkut dan itu pun sudah terpilah. Sementara yang organik kita hanya memanfaatkan untuk beberapa
keperluan yang ada di Saung Magot gitu. Oke, baik Bapak. Kiranya Pak kalau boleh tahu terkait pengumpulan sampah ini, setiap harinya tuh masyarakat tuh bisa mengumpulkan sampah seberapa banyak Bapak? Per hari ini sampai sekarang itu 200 kilo. 200 kilo. Iya, 200 kilo. Jadi kalau lebih dari itu memang sulit sekali ya. Hanya rata-rata dari 200 kilo. Paling banyak 300 kilo itu 300 kilo dalam satu iya, hari dalam Bapak? satu hari. Oke, baik. Jadi dari masyarakatnya pun sama-sama ikut membantu ya Pak? Iya, Oke, betul. baik Bapak. Mungkin untuk olahan magotnya nih Bapak, yang ingin saya tanyakan terkait magot, apakah magot-magot ini juga diperjualbelikan kepada masyarakat atau memang khusus untuk sampah saja Bapak? Ada yang dijual belikan, itu pun kalau masyarakat membutuhkan. Tapi kami terus mengembangkan manggot-manggot itu supaya lebih banyak. Tapi untuk saat-saat ini memang manggot berkurang. Kenapa? Karena melihat cuaca. Cuaca. Cuaca juga berpengaruh, maggot. Kalau musim panas itu maggot akan lebih baik, lebih bagus. Oke, baik. Mungkin Pak, sejauh ini masyarakat yang membeli magot itu masih sedikit berarti ya Pak ya? Masih sedikit. Oke, untuk Jadi ada yang membeli itu karena punya ternak, ayam. Nah, itu akan lebih bagus dijadikan pakan itu dari maggot. Dan ada kebetulan ada RW juga yang punya lahan ya, lahan perkebunan gitu. Nah, itu sisa-sisa maggot itu bisa jadi pupuk juga di lahan yang punya RW itu ada. Oke, baik. Jadi untuk penjual belian magot ini juga masih belum terlalu banyak sebenarnya karena masih Betul. fokus ke isu sampah ini ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Bapak mungkin untuk tantangan utama Pak yang dihadapi dan dirasakan oleh kelurahan ini terkait program yang sudah berjalan, mungkin tantangan-tantangan yang dirasakan sampai saat ini mungkin apa saja Pak? Tantangannya terus saja mengedukasi. Karena masyarakat untuk menjadi sadar pentingnya memilah sampah itu harus terus menerus diedukasi. Satu itu karena juga masyarakat kadang ada anggapan sudah dipilah tapi disatukan lagi oleh petugas. Nah, itu harus juga beri pemahaman ke masyarakat. Jadi jangan pantang menyerah walaupun ada petugasnya yang angkut sampah suka disatukan kembali, yaitu harus terus diedukasi gitu. Oke, jadi tantangannya mungkin pemberian edukasi ya Pak, Ya, yang kadang masih miss sedikit gitu ya betul. Pak. Ya. Tapi untuk sebagian besarnya masyarakatnya sudah sangat bagus partisipasinya terkait program Alhamdulillah. ini ya Bapak. Oke Bapak, mungkin untuk program ini Pak, apakah ada rencana untuk mengembangkan jadi lebih besar skalanya tidak hanya kelurahan, ataukah mungkin nanti akan dikembangkan menjadi ada juga program untuk sampah anorganik Bapak sejauh ini? Maunya memang seperti itu, dari setiap RW itu ada petugas khusus untuk yang organik juga ya, mengedukasi karena petugas maggot aja itu harus memberikan generasi. Kan selama ini ada petugas maggot diberi ada 4 orang gitu. Nah, ke depan harus ada generasinya dari setiap RW. Diinginkan dari setiap warga itu ada pengolahan tersendiri tentang maggot gitu. Kalau ini pusatnya, nanti ke depan mau setiap RW itu ada generasi atau petugas maggot yang swadaya tersendiri gitu ya. Oke, baik. Wargi Bandung tadi sudah dijelaskan juga terkait program layanan jumpa warga ya Bapak, yang tentunya ada di Kelurahan Kebonlega ini. Ini juga bisa menjadi inspirasi juga bagi wargi Bandung semuanya yang mungkin ingin juga mengelola pengolahan sampah dengan cara seperti ini ya Bapak, karena sejauh ini bisa dinilai efektif ya Pak ya. Oke Bapak, mungkin terakhir Pak, boleh mungkin untuk harapannya Bapak kepada pengembangan daripada Kelurahan Kebonlega ini. Mangga Bapak. Harapannya untuk warga masyarakat Kota Bandung, khususnya di Kelurahan Kebonlega, lebih juga memperhatikan
eh, himbauan-himbauan dari kelurahan seperti memilah sampah, kemudian kalau sampah tidak terpilah berarti tidak akan diangkut, itu harus betul-betul diperhatikan warga Kota Bandung. Kemudian yang kedua juga jangan pantang menyerah, kalau misalkan sampahnya bersatu lagi kita pisahkan lagi gitu. Untuk khusus untuk warga masyarakat ke depan, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan jumpa sampah ini, tempat-tempat magot akan lebih banyak, lebih besar, dan sampah organik pun bisa tertangani dengan baik di Kota Bandung, khususnya di Kelurahan Kebun Megah. Oke, baik Bapak. Bapak sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan Sama-sama. ketempatannya Bapak. Oke, baik wargi Bandung, mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode berikutnya yang tentunya hanya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.